Makasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya kami ada di channel yang tepat. Kami ada di rumah masing-masing dan kami percaya tidak ada jarak di antara kami Tuhan. Hadirat-Mu itu menjangkau setiap rumah yang mengikuti live streaming malam hari ini. Bahkan kemuliaan-Mu itu menguasai setiap kami malam hari ini. Sebab itu kalau sebentar kami ingin mendengarkan pesan firman-Mu, beri telinga seorang murid dan beri hati seorang hamba. Sehingga waktu kebenaran firman-Mu itu menjadi benih Tuhan, masuk di dalam tanah hati kami yang baik dan berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami mau katakan biar kami makin kecil dan Engkau makin besar dalam hidup kami. Malam hari ini kami mau katakan biar kami makin berkurang-kurang dan Engkau makin bertambah-tambah. Sehingga hanya kemuliaan, hormat, kebesaran, kejayaan, keagungan hanya bagi-Mu Yesus yang layak disembah raja di atas segala raja. Yang siap menerima firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Iya. Shalom. Iya, mari kita mau buka bersama-sama pesan firman Tuhan malam hari ini di Yesaya pasal 30. Ya. Ada di Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15. Tema firman Tuhan malam hari ini menjadi pribadi yang dicari surga. Ya, khususnya tahun depan, karena kurang beberapa hari kita tinggalkan tahun ini, kurang 9 hari kita ada di tahun ini, dan beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun depan. Nah, khususnya tahun depan, saya tidak pesimis, tetapi kalau kita melihat keadaan ya yang ada di Indonesia, yang ada di luar, keadaan tidak menjadi baik. Saya kaget beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu mungkin ya, saya lihat minyak goreng, waduh, harganya tembus di atas 40.000. Ya, padahal hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu masih di kisaran 35-34 ke bawah. Lah, artinya memasuki 2 tahun ini masa pandemi, artinya inflasi itu naik terus. Ya, harga-harga naik terus. Lah, untuk tetap survive, untuk tetap bisa hidup, survive dengan jaminan surga, suka enggak suka, mau enggak mau, kita harus menjadi pribadi yang dicari surga. Ya, pribadi yang berkenan. Lah, Alkitab mencatat di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Yesaya pasal 30 ayat 15 berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, dengan bertobat dan tinggal diam, Alkitab mencatat kita akan diselamatkan. Ekonomi kita akan diselamatkan dengan tinggal dalam pertobatan dan diam. Bisnis kita akan diselamatkan, pekerjaan kita akan diselamatkan, pelayanan kita akan diselamatkan, seluruh keluarga kita akan diselamatkan. Ada banyak kompetitor-kompetitor yang lebih besar dari kita, tapi waktu kita hidup di dalam pertobatan, waktu tinggal diam, Alkitab mencatat kamu akan diselamatkan. Kita semua akan diselamatkan. Yang setuju katakan amin di rumah masing-masing. Terus saya lanjutkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab mencatat di dalam tinggal tenang dan percaya
terletak kekuatan kita. Kekuatan untuk apa, Pak Hendro? Kekuatan untuk bisa menang menghadapi hari-hari yang tidak menentu ini. Hari-hari yang sulit. Hari-hari yang semua serba terbatas. Semua lagi maaf sekali lagi, saya tidak pesimis, lagi goncang. Semua, bukan cuma di sini, di luar pun lagi goncang. Kalau dulu ya hidup kita sulit, di sini kita punya koneksi atau kita ngelamar pekerjaan ya, atau mungkin sekolah, kursus, keluar, diurus, dapat visa, dapat izin stay, kita bisa kerja di luar negeri. Ya. Tapi hari-hari ini semua sama. Semua lagi sulit, semua lagi terbatas. Semua lagi tidak ada yang pasti. Ya. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan khususnya untuk tahun depan, ayo menjadi pribadi yang dicari Tuhan atau menjadi pribadi yang dikenanya. Lalu kita mencatat untuk menjadi pribadi yang dicari Tuhan atau dikenanya. Poin yang pertama, kita mencatat dengan bertobat. Ya. Pertobatan itu bisa membuka tingkap-tingkap langit kesembuhan. Yang setuju di rumah masing-masing katakan amin. Dengan bertobat itu bisa membuka pemulihan ekonomi. Dengan bertobat itu bisa memulihkan kembali hubungan suami istri. Dengan bertobat, ngaku salah, menyesal, bertobat, itu bisa memulihkan hati kita. Yang mungkin hari-hari ini hati kita lagi galau, hati kita lagi susah. Ngadepi ada banyak tekanan, ada banyak tantangan. Ada banyak kita hari-hari ini ada di lembah air mata. Ada banyak yang dirumahkan. Ya, ada banyak yang dulunya udah punya pekerjaan karena situasi pandemi. Ya, ekspor juga dibatasi, semua lagi terbatas. Tiba-tiba kita bisa buka garasi kita untuk jualan. Loh, serius ini ada banyak. Garasinya dibuka untuk jualan pangsit mie. Mungkin kita punya skill. Bagus, bagus. Cuma masalahnya kan mendadak, kan belum punya langganan. Padahal kehidupan kita ini jalan terus. Ya, kehidupan ini dari hari ke hari pengeluarannya jalan terus. Bagus, ya, yang bisa masak, yang bisa buka usaha, bagus. Tapi masalahnya kan masih merintis. Nah, ayo hari-hari ini menjadi pribadi yang bertobat. Ya. Apa bedanya Petrus dengan Yudas? Beda jauh. Yudas cuma menyesal. Yudas cuma menyesali diri sendiri. Kenapa aku ini kok bisa menjual guruku, menjual Tuhanku? Yudas menyesal. Karena hari-hari ini ada banyak tipu muslihat. Ya, ada banyak tipuan, ada banyak jebakan. Kita nggak ngerti kalau di depan kita ada ranjau hari-hari ini. Nggak ada yang ngerti. Kita nggak ngerti hari-hari ini kalau 100 meter lagi ada sumur. Maaf, ada jembatan yang putus dalam kehidupan. Kita nggak ngerti. Ayo hitung-hitungan dengan saya. Iblis itu berapa umurnya? 2000 tahun hari-hari ini. Ya. Kan sekarang 2021. Waktu zaman Yesus sudah 2000 tahun. Zaman nabi-nabi 2000 tahun. Artinya hari-hari ini iblis itu sudah berumur 6000 tahun. 6000 tahun. 10%-nya 6000 tahun berapa?
600 tahun ya. 10%-nya 600 tahun. Hitung-hitungan sebentar aja, 1-2 menit. Dari 6.000 1%-nya berapa? 60 tahun. Ya. Lah, kita ini cuma 1%-nya. Mungkin maaf. Ya. Saya mendekati kurang 4 tahun lagi mendekati usia 60. Jadi saya ini mungkin ada yang sudah 60 lebih. Ya. Jadi usia kita ini cuma 1%-nya dengan iblis. Dengar baik-baik. Ya. Yang pertama, usia kita ini cuma 1%-nya dari iblis. 6.000 tahun. Kita ini paling 70-80 tahun lah. Kalau ada yang ikut live streaming malam hari ini. Yang kedua, kita hidup di dalam darah daging, dia itu roh. Pepatah mengatakan gini, bagus ini pepatahnya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya kita, selihai-lihainya kita mengolah perusahaan, dengar baik-baik, tanpa melibatkan Yesus, ya, tanpa mengandalkan Yesus, tanpa dipimpin oleh Roh Kudus, habis. Ada banyak yang ditipu, ada banyak. Ada seorang teman, papanya beberapa waktu yang lalu, udah lama, ya, karyawannya 2.000, ekspor sepatu, dia kepingin perusahaannya dimasukkan di dalam BES, ya, Bursa Efek Surabaya atau B, Bursa Efek Indonesia. Akhirnya ketemu, dikenal-kenalin, ketemu salah satu. Lah, waktu ketemu seseorang dia nggak ngerti. Casingnya rupanya baik, halus banget, memberi semangat. Tapi dia nggak ngerti. Ya, karyawannya 2.000 lebih loh, dengar baik-baik. Ya. Usianya sudah di atas 55 tahun 60. Artinya dia udah pengalaman. Artinya dia udah banyak makan asam garam. Lah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh. Ya, sepandai-pandainya kita, selihai-lihainya kita, pasti ada orang-orang yang di atas kita lebih pintar. Itu suka enggak suka kita harus akui. Pasti ada orang-orang yang di atas kita lebih kaya, lebih punya kuasa, lebih lihai. Dan yang terakhir yang enggak enak, lebih busuk hatinya. Singkat cerita, diuruskan, dibantu mengurus, ternyata dia salah pilih, dikenalin ke mafia. Singkat cerita, punya urus, perusahaannya itu yang ekspor sepatu, yang 2.000 lebih karyawannya, gimana caranya dia sendiri nggak tahu. Anak-anaknya juga teman saya nggak ngerti, karena anaknya waktu itu lagi disekolahkan di Amerika. Nggak ngerti. Akhirnya bisa pindah tangan. Ya, udah lama memang, udah lama. Tahun 20 tahun yang lalu. Bisa pindah tangan, perusahaan PT terbatas, perusahaan perseroan terbatas itu bisa pindah tangan, bisa atas namanya orang ini. Orang yang bantu menguruskan. Jadi hari-hari ini sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh. Mari pesan firman Tuhan khususnya untuk tahun depan, hidup di dalam pertobatan. Artinya, waktu kita hidup di dalam pertobatan, itu artinya kita membangun terus. Membangun terus akses ke surga. Membangun terus link, sinyal yang lebih kuat. Sebulan lagi lebih kuat. Sinyalnya lebih kuat lagi. Yesaya 59 mencatat, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau, menolong, menopang, ya, membuat kita tetap berdiri teguh di dalam Dia. Nah, tapi yang merupakan
pemisah antara engkau dan aku, yaitu segala kesalahanmu, segala dosamu. Sehingga kita tidak bisa mendengar tuntunan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa mendengar arahan Tuhan. Teguran Tuhan itu kita tidak bisa mendengarnya. Ayo, pesan firman Tuhan malam ini, termasuk saya juga yang berbicara, tahun depan yang kurang beberapa hari kita tinggalkan, surga lagi mencari pribadi yang mau bertobat. Artinya yang mau ditegur, yang peka. Ya. Ada satu ayat bagus terdapat di dalam Kidung Agung pasal 2, saya bacakan ayat 15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil. Rubah ya. Rubah itu kecil. Ya. Kalau gajah besar, kalau jerapah besar. Tapi rubah ini kecil. Maaf, mungkin rubah itu seperti tikus gitu loh. Ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil. Kecil. Yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saya percaya saya tersandung bukan dengan, maaf, bukan dengan banyak truk yang besar. Benar ya? Saya kepleset bukan dengan sesuatu atau saya lagi tidak konsen, lagi WA-an atau lagi apa. Saya tidak akan saya tersandung atau kebentur dengan sesuatu yang besar. Enggak. Tapi Alkitab mencatat rubah-rubah kecil itu merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Artinya apa Pak Andrew? Rubah-rubah kecil. Hal-hal yang kecil ini loh. Kelihatannya, aduh sepele. Aduh cuma berbohong gitu aja. Ya. Waktu diketok rumah kita, mungkin ini contoh anak kita yang kecil, kita katakan terus dibel, terus diketok supaya tuan rumahnya keluar, mau ditawarin sesuatu untuk dibeli. Tapi seringkali kita tidak sadar, seringkali kita katakan dengan anak-anak kita, kasih tahu, mama tidak ada di rumah, papa tidak ada di rumah. Ya, padahal kita ada di rumah loh. Hal-hal yang sepele, yang kecil-kecil itu loh. Itu yang akan merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Artinya merusak, menghambat berkat-berkat kita yang surga sudah sediakan. Kita kesandung, kita kepleset bukan dengan sesuatu yang besar. Ya, sesuatu yang aduh cuman begitu aja kok. Ya, cuman gitu, enggak salah kok kita, enggak dosa kok kita. Ya. Ada banyak orang berkata itu kan dosa putih Pak Andrew. Dosa putih Pak Andrew. Ya. Saya cari di Alkitab, saya buka referensi, ya. Saya cari di Mbah Google, tidak ada itu. Alkitab mencatat ada dosa putih, ada dosa hitam, ya, ada dosa yang di tengah-tengah abu-abu, nggak putih, nggak hitam, nggak ada. Ya, kesalahan yang kecil sedikit pun itu tetap dosa. Nah, dosa itu merusakkan semua yang baik. Kesalahan, ambil keputusan di kesalahan, itu merusak, menghancurkan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita bangun. Nah, waktu kita nggak deket dengan Tuhan kita, dengan Papa kita di surga, kita nggak bisa ngerti loh. Kepekaan kita kurang loh. Ya, warning dari surga, peringatan itu kita abaikan. Serius ini.
Waktu anak saya yang besar Joshua, itu ada di SD sampai SMP, bisa kena demam berdarah sampai 7 kali sampai 8 kali. Demam berdarah DB. Padahal secara medis, kalau saya tanya-tanya, DB itu cuma 2-3 kali. Habis gitu antibodinya keluar. Nggak bisa kena lagi. Lah, anak saya bisa sampai 7-8 kali. Yang ada di Jakarta, si Joshua itu yang besar. Lah, saya nggak ngerti bahwa itu gejala kelainan darah. Gejala leukemia tahap dini. Loh, kok bisa tahu Pak Hendro? Ya, waktu dia kerja di Jakarta, semua udah kerja, dia masuk asuransi, sehingga kalau ada apa-apa, ya ada yang bisa mengcover. Ternyata setelah dicek, dia mengalami kelainan darah, bahasa medisnya ATP, nggak ngerti singkatannya apa itu, yang menjurus kepada leukemia stadium dini. Ya, saya nggak ngerti. Lah begitu juga kita ini usianya cuma 1%. Kita nggak ngerti. Ada jalan orang yang di Amsal mencatat, ada jalan orang yang disangka lurus. Benar itu, baik itu. Kita lakukan itu benar, baik. Nggak salah. Tapi ujungnya menuju maut. Ya. Yang menjadi pedoman hanya Alkitab. Yang menjadi pedoman kehidupan kita hanya Alkitab. Bukan prasangka kita. Ya, bukan pengalaman kita atau bukan sesuatu mungkin yang kita anggap benar, enggak. Oleh sebab itu ayo, termasuk saya yang berbicara, ayo ya menjadi pribadi yang selalu setiap hari itu kalau ada kesalahan ya langsung kembali. Dengar baik-baik, bedanya kita anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan, ya. Yang bukan anak Tuhan, Allah 2000 tahun yang lalu itu turun ke dunia, kirim anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya akan diselamatkan. Allah mencari orang yang belum diselamatkan. Nah, kita anak Tuhan itu sudah ada di dalam keselamatan Allah. Dia sudah tebus, dia sudah gantikan secara pertukaran yang ajaib di atas kayu salib. Yang hari-hari ini kita peringati lewat kelahiran Yesus, lewat terang. Yang dahulu kita gelap, pindah kepada terangnya yang ajaib. Tapi kalau kita sudah jadi anak Tuhan, beda. Allah tidak cari. Tapi kita yang harus balik. Ingat anak yang terhilang? Ya. Setiap hari bapaknya merentangkan tangannya, tunggu. Lihat. Kalau anaknya kembali pulang. Tapi harus kembali. Ya, yang sudah diselamatkan kita ini kalau buat kesalahan harus bertobat, harus balik. Begitu balik disiapkan segala sesuatu yang lebih hebat. Hidup di dalam pertobatan. Nah, singkat kata, pertobatan itu membuka tingkap-tingkap langit pemulihan. Yang setuju di rumah katakan amin. Pertobatan itu membuka mujizat. Pertobatan itu membuka segala sesuatu, hal-hal yang supranatural. Terus, untuk menjadi pribadi yang dicari surga, menjadi pribadi yang berkenan, poin yang kedua ada di dalam ayat selanjutnya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kuasa Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam.
kamu akan diselamatkan. Poin yang kedua, tinggal diam, jangan bereaksi. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Alkitab mencatat pembalasan itu hakku, hak Tuhan. Kalau hari-hari ini kita lagi difitnah, jangan balas dengan memfitnah kalau ada kesempatan. Kalau hari-hari kita lagi disakiti, kalau ada kesempatan, jangan balas. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan balas kejahatan dengan kebaikan. Doakan, berkati. Ya, orang-orang yang maaf. Ini kata-kata Pak Andrew. Orang-orang yang buan cekno, itu doakan. Ya, orang-orang yang buan cekno, itu berkati, itu disapa dulu. Diberkati dulu, didoakan dulu. Keluaran 14 ayat 14 mencatat, kamu diam saja. Allah yang akan berperang ganti kita. Ya. Arti diam itu bukan berarti kita maaf, enggak berbuat apa-apa, lolak-lolok, enggak. Tetap dengan Tuhan, tetap melayani, tetap bekerja. Tapi kalau ada segala sesuatu yang menimpa hidup kita, itu yang membedakan. Waktu kita masuk di dalam dapur proses, itu yang membedakan kita dengan yang lain. Ya, dengan baik-baik hari-hari ini jangan hidup rata-rata dengan orang lain. Nggak boleh. Jangan hidup rata-rata seperti kebiasaan orang. Nggak boleh. Tapi hari-hari ini hidup di atas rata-rata orang lain. Artinya di atas kalau orang lain sulit mengampuni, ya kita mesti belajar. Mendekatkan diri dengan Tuhan, itu kunci satu-satunya. Membangun link dengan Tuhan, itu kunci satu-satunya supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Karena Dia Maha Kasih, Maha Pengampun. Maaf, dari bangun tidur sampai malam kita tutup mata, ya, berapa banyak kita melakukan kesalahan. Lihat saja kadang-kadang salah. Maaf, lagi mikir kadang-kadang juga salah. Rasul Paulus mencatat gini, kepinginnya sesuatu yang dari dalam keluar itu baik. Ya, yang dari dalam ini kepingin merancangkan hati yang baik. Tapi yang keluar akhirnya yang jahat. Itu Rasul Paulus loh. Rasul yang 2/3. Dia tulis perjanjian baru. Oleh sebab itu malam hari ini ayo khususnya untuk tahun depan, ya, waktu kita tetap tersenyum, waktu kita tetap punya damai sejahtera, itu terpancar lewat wajah kita. Ada banyak orang tidak suka. Ya, waktu bisnis kita tetap jalan. Ya. Waktu karir kita terus karena kita ada di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, karir kita di dalam pekerjaan terus dari tahun ke tahun terus up naik terus. Gaji kita naik terus, kepercayaan yang diberikan kepada orang-orang yang ada di atas otoritas kita itu terus naik. Surga lagi memberikan kepercayaan yang lebih kepada setiap kita. Tahun depan. Yang setuju katakan amin di rumah masing-masing. Surga mau memberikan tanggung jawab yang lebih besar tahun depan kepada setiap kita. Tapi ada banyak orang-orang yang tidak suka loh. Ada banyak orang-orang yang iri. Dan apapun pesan firman Tuhan, apapun yang mereka lakukan, tetap balas kejahatan dengan kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Itu yang membedakan kekristenan
dengan yang lain. Itu yang membedakan kita dengan yang tetangga. Ya. Nah, ayo masuk di dalam poin yang ketiga, untuk menjadi pribadi tahun depan khususnya, karena tahun ini kurang 9 hari kita lalui. Pribadi yang dikenan Tuhan, pribadi yang dicari surga, untuk dia menyatakan lebih lagi kasihnya kepada setiap kita. Poin yang ketiga ada di dalam ayat selanjutnya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Apa artinya tenang? Tenang ini artinya berbicara mengenai sikap hati kita. Ya, yang tadi diam berbicara tentang reaksi kita kalau ada sesuatu yang menyebabkan kita diproses. Itu reaksi kita. Ya. Benar pendak sesuai dengan firman Tuhan apa enggak? Nah, poin yang ketiga, tinggal tenang. Artinya hati kita ini harus tetap tenang. Ya. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ayo, memujimu banyak hari-hari ini waktu kita untuk memuji Dia. Menyembahmu, perbanyak hari-hari ini prosentasi kita untuk menyembah, untuk masuk di dalam pelatarannya yang kudus. Waktu kita masak, waktu kita kerja, kita masih bisa kontak melalui hati kita. Ya, waktu kita setir mobil, waktu di dalam perjalanan kita naik motor, hati kita tidak bisa dibatasi loh, masih bisa kontak. Masih bisa punya akses untuk bisa memuji, menyembah. Yang mau melakukan, katakan amin. Kau Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang masih bisa dengar setiap keluhan kita. Yang mengerti katakan amin. Dia Allah yang masih tangannya untuk bisa menjangkau, meraih, menopang kita. Bisa mengangkat kita. Tangannya bisa mempromosi kita. Bagi orang-orang yang hatinya, ya, dengar baik-baik. Pesan firman Tuhan untuk tahun depan. Setiap kita yang hatinya tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, tidak mudah terkontaminasi apapun yang ada di sekeliling kita. Makanya keluar lagu. Sana, situ, sini susah. Tapi aku akan tetap tenang. Aku akan tetap bersuka cita. Ada sebuah perusahaan besar di Jakarta. Dia ekspor ke Jepang. Makanan kaleng. Ya. Yang diekspor itu istilahnya ikan yang bernama golden fish. Waktu beberapa tahun yang lalu, sudah lama, Indonesia mengalami tsunami yang cukup menggemparkan dunia. Itu ikan-ikan golden fish itu pada lari. Pada sembunyi. Dia punya cabang di Medan. Dia punya cabang di Ambon. Dia punya cabang seluruh Muncar, dia punya cabang. Ya. Pangandaran, dia punya cabang. Artinya dia punya orang-orang. Dia punya banyak gudang untuk bisa tangkap ikan itu,
masukin di es, kirim untuk bisa diproses, dikalengkan. Lah waktu tsunami ikan-ikan itu nggak ngerti, pada dicari kemana nggak ada. Padahal dengar baik-baik, dia sudah kontrak 25 miliar dengan batasan waktu tertentu untuk dikirim ke Jepang. Kalau tidak memenuhi sampai batas waktu, di dalam MOU kontrak itu, dia akan didenda 5 kali dari nilai kontrak. Artinya, hampir 125 miliar dia harus bayar. Nah, itu ikan itu dicari sampai hampir 2 minggu. Deadline ini nggak ketemu. Bulan-bulan yang lalu sampai harganya misalnya per kilo 50.000 karena dia takut kalau diklaim nggak tepat waktu, nggak ada ikannya, ya karena lempengan laut itu berubah sehingga semua ikan-ikan juga nggak ngerti mau lari kemana, udah nggak ada, dicari pun nggak ada. Harga 50.000 per kilo, perusahaan ini naikkan jadi 200.000. 4 kali lipat dinaikkan supaya dia tidak mengalami kolaps kebangkrutan kalau diklaim. Tapi sampai 2 minggu batas waktu tidak ketemu. Lah, perusahaan ini sudah ada di generasi kedua, sudah dipegang anak-anaknya. Papanya cuma ngawasi, ya perusahaan ini perusahaan keluarga, orang tuanya cuma ngawasi, cuma monitor, cuma ngasih bimbingan, arahan, nasihat. Nah, semua dikerjakan dengan keturunan kedua, anak-anaknya yang pegang perusahaan itu. Singkat cerita, ada satu dari ayahnya. Anggap aja 4 bersaudara atau 5 bersaudara ya, yang perusahaan keluarga kongsi join. Tapi ada satu ayah, satu orang tua yang cinta Tuhan, sehingga waktunya mepet, dia masuk dalam doa puasa, dia berdoa, dia cari Tuhan. Alkitab mencatat, jiwa yang hancur tidak kau pandang hina. Artinya waktu kita sungguh-sungguh merendahkan hati, ya 2 Tawarik pasal 7 itu, merendahkan hati, bertobat, merendahkan hati, berpuasa, mencari wajah Yesus, meninggalkan kejahatan kita. 2 Tawarik mencatat, aku ada di tengah-tengah mereka. Singkat cerita, akhirnya Roh Kudus memberikan hikmat. Ya, lah, waktu itu yang banyak bukan golden fish, yang banyak ikan setelah mengalami tsunami itu golden blue, yang agak kebiru-biruan, nggak cocok sama sekali. Tapi ada satu bapak ini yang cinta Tuhan, setelah masuk di dalam doa puasa, setelah merendahkan hati, mencari wajah Tuhan. Karena enggak main-main loh, komplainnya 5 kali lipat dari MOU. Dia diberikan hikmat, yang ngomong dengan salah satu cabangnya, coba tangkap yang banyak ikan apa? Di seluruh perairan cabang-cabangnya. Ya, hampir di seluruh perairan Indonesia dia punya beberapa cabang. Terus cabang-cabang semua sepakat. Memang bukan sepakat, memang yaitu yang banyak golden blue, Pak. Golden fish tidak ada 10%, 5% pun waktu kita jaring untuk memenuhi kuota target ekspor tidak ada. Yang ada golden blue. Oke, bawa ke sini beberapa kilo. Akhirnya golden blue yang bertolak belakang 180 derajat dengan pesanan dari Jepang, golden fish. Roh Kudus berikan hikmat. Dengar baik-baik. Masa dia beritahu melalui papa yang sungguh-sungguh yang cinta Tuhan ini, dia beritahu masak dengan derajat tertentu. Mungkin biasanya dimasak dengan derajat 80 atau 100. Masak dengan derajat 120. Kan ikannya beda. Lunak kerasnya beda.
bentuknya juga beda. Terus waktu masak dia diberitahu Roh Kudus, dituntun, diberi arahan berapa lama masaknya. Terus bumbu-bumbunya diberitahu. Akhirnya setelah dia trial beberapa waktu, ya beberapa hari, dan waktu dicicipin, semua yang ada di kantor pusat itu ngomong gini, bicara gini, ternyata ini lebih hauce, ini lebih maknyus dari yang kita kirim ke Jepang. Terus pemilik perusahaan ini coba kontak dengan Jepang, mengatakan gini, Pak, ini ada ikan yang lebih, ini bahasa saya ya, yang lebih baik, yang lebih maknyus, ya, yang lebih empuk, yang lebih gurih. Ini bahasa saya, Bapak mau saya kasih sampelnya, contohnya? Oh ya boleh. Karena pasti perusahaan manapun kalau lebih baik dalam segalanya, dari rasa, dari kekenyalan dagingnya, dari kehalusan daging ikan itu pasti suka. Padahal ikan ini, dengar baik-baik, padahal ikan ini murah sekali. Kalau itu 50.000, ini cuma 5.000. Ini cuma 10.000 paling. Harganya paling mahal. Akhirnya dikirim sampai, dan orang yang ada di Jepang yang pesan ngomong, oh ya kita cocok. Mulai sekarang kita ubah. Kita cocok dengan Golden Blue. Ya, jadi kontraknya dirubah. Ini. Dengar baik-baik. Orang yang tinggal tenang. Lebih baik satu hari, artinya banyak hari-hari ini. Perbanyak ada di dalam hadirat Tuhan. Perbanyak kita memuji. Meskipun kita bekerja, meskipun kita lagi ada dalam rumah tangga, perbanyak waktu-waktu kita sibuk dengan surga. Perbanyak, suka enggak suka, mau enggak mau, perbanyak hari-hari ini. Dan waktu kita punya hubungan yang baik, waktu kita punya link dengan surga, apapun dia bisa lakukan atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Apapun dia bisa buka jalan. Karena dia pakarnya membuka jalan. Dia pakarnya kesembuhan. Dia ahli ekonom. Dia ahli segala sesuatu. Bahkan waktu tidak ada jalan, dia buat jalan. Saat tiada jalan, dia bekerja di jalannya. Tak terpikir oleh setiap kita. Sekarang saya mau tanya, kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah ada chef yang paling pinter sekarang ini, di bumi ini, yang bisa melakukan, membuat ikan yang keras jadi lunak, yang baunya biasa, waktu dimasak dengan derajat tertentu, dengan waktu tertentu, itu ikan bisa mengeluarkan bau yang sedap. Tidak ada chef di bumi ini yang punya hikmat kalau tidak dituntun dengan surga. Oleh sebab itu, ayo hari-hari ini, apapun yang terjadi di kanan kirimu, apapun yang terjadi di sekelilingmu, ayo coba, termasuk saya yang bicara, coba perlahan-lahan. Ya, bangun hubungan dengan surga lewat pujian penyembahan. Bangun hubungan dengan surga, perbanyak lewat baca firman Tuhan. Yohanes 1 pasal 1 ayat 1, pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri, adalah Allah. Dan waktu kita baca firman, itu artinya kita lagi bergumul, kita lagi bersekutu, kita lagi ada gitu loh dengan Allah.
Kita ini lagi ada dekat dengan Allah. Maka itu hari-hari ini ayo ya, jangan perbanyak lihat berita-berita. Itu akan membuat kita stres. Ya, jangan perbanyak kita tukar-tukaran info lewat kirim-kiriman WA. Itu akan membuat kita sedih. Itu akan sukacita kita akan tercuri. Damai sejahtera kita akan terus merosot, tercuri. Dan pada akhirnya, waktu hati kita tidak tenang, kita mencatat, hanya dekat Allah saja, aku tenang daripada keselamatan. Hanya dekat Allah. Alkitab mencatat Mazmur pasal 62 ayat 1 dan 2. Kita tidak bisa tenang meskipun kita dekat dengan orang-orang yang punya gudang uang. Dengar baik-baik. Kita tidak pernah bisa tenang waktu kita dekat. Sementara bisa tenang waktu kita dekat dengan orang-orang yang hebat, yang berkuasa, ya, yang terkenal, yang bisa mensupport kita. Sementara. Makanya kenapa ada banyak orang-orang itu bunuh diri. Ada banyak overdosis, malah celebrate. Ada banyak. Padahal mereka orang-orang yang cantik, orang-orang ganteng, orang-orang yang super. Tapi ada satu hal. Waktu mereka tidak menghadirkan Yesus di ruangan hati mereka. Meskipun mereka ada hidup di dalam keramaian, tapi hatinya sepi. Ya. Cuma kita bisa tenang, bisa bahagia, bisa merasakan sukacita waktu kita dekat Mazmur pasal 62 ayat 1 dan 2. Dekat Allah saja aku tenang. Akhirnya singkat cerita dikirim, dengar baik-baik, yang tadinya kurang 2 minggu, 3 minggu, itu perusahaan bisa kolaps karena diklaim 5 kali dari MOU. Allah bisa mengubah sesuatu yang buruk. Allah bisa mengangkat hidup kita dari lembah kekelaman seperti Yusuf. Dari penjara, waktu dia ikuti proses Tuhan, waktu dia dekat dengan Tuhan, dia tidak melawan, dia tidak membalas, dia hidup di dalam pertobatan. Waktu Tante Potifar merayu, dia hidup di dalam pertobatan. Dia katakan, semuanya diserahkan kepadaku, kata Yusuf kepada Tante Potifar. Ya, tapi hanya satu yang diserahkan kepadaku, yaitu hidupmu. Semua harta, semua pengelolaan diserahkan kepada Yusuf. Tapi tidak istrinya tidak diserahkan. Lah waktu Yusuf hidup terus dalam pertobatan, waktu Yusuf hidup terus di dalam tinggal diam, waktu dia difitnah, disakiti, bahkan dijual saudara-saudaranya, dia tidak membalas yang jahat dengan jahat. Tapi dia berkata, untuk ini Allah mengirim aku untuk sesuatu rencananya yang besar, yang tidak terselami. Maka itu hari-hari ini ayo, ya, tinggal usahakan setiap hari bersekutu lewat doa. Ini sudah satu paket. Membangun hubungan dengan surga itu satu paket. Doa, pujian, penyembahan, baca firman, itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Dan waktu kita terus punya hubungan, ya, punya sinyal yang baik, saya percaya dia tidak pernah tinggalkan sedetik pun. Justru kita yang seringkali meninggalkan Yesus. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita ini sudah lupa, apalagi hidup di dalam zona nyaman. Sudah lupa. Ya, sudah kendor, jam-jam doanya sudah kendor. Kalau doanya sudah dijawab, sudah enggak punya greget, sudah enggak punya passion, enggak punya gairah lagi. Kenapa? Doa-doanya dijawab. Nah, firman Tuhan mengingatkan meskipun doa kita dijawab, meskipun target-target kita dijawab,
bangun hubungan yang baik. Karena satu langkah di depan, 10 langkah di depan kita tidak pernah bisa tahu loh. Ada jebakan, ada ranjau, ada tiba-tiba boom, bom. Waktu kita injak, kita nggak ngerti. Kita ini terbatas. Ya, ayo yang terakhir, untuk menjadi pribadi yang dicari surga tahun depan, untuk menjadi pribadi yang dikenanya. Yang terakhir, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Percaya. Ya. Pertama, diawali dengan bertobat. Dengan bertobat, tingkap-tingkap langit terbuka. Tingkat-tingkat pemulihan, mujizat, hal-hal yang supranatural. Pertolongan Tuhan itu terbuka. Nah, terakhir ditutup dengan percaya. Dengar baik-baik. Jangan hidup dengan percaya iman percayamu tahun yang lalu. Nggak boleh. Jangan hidup dengan iman percayamu bulan yang lalu. Nggak boleh. Karena hari-hari ini masalah demi masalah, tantangan, tipu muslihat, kemewahan dunia ini, tipu muslihat, itu lagi terus menghajar kita. Lah, waktu mempengaruhi kita, waktu iman percaya kita tidak kita tingkatkan, tidak next level untuk menjadi yang lebih baik, menjadi naik yang lebih tinggi, lebih bagus. Dengar, kita akan tergilas. Ya, tergilas ya. Maka itu pesan firman Tuhan malam hari ini, ayo. Iman itu, percaya itu seperti otot. Ya, seorang binaragawan, seorang atlet, apalagi angkat besi binaraga, ototnya tidak 1-2 bulan, 6 bulan dilatih. Nggak bisa. Masih belum keluar. Ya, bertahun-tahun dilatih terus. Bertahun-tahun terus dilatih. Bahkan panggil instruktur yang lebih baik. Supaya sempurna. Lah, iman itu seperti itu. Percaya itu seperti itu. Ayo, untuk hal-hal yang kecil, kita ini harus percaya. Kenapa kita lebih percaya? Maaf, kita kan ada beberapa yang sudah sering naik pesawat terbang ya. Ya, di udara ya, pesawat terbang ya. Kenapa kita tidak tanya kepada pilotnya atau kepada pramugarinya? Maaf, ya, misalnya kepada pilotnya atau co-pilot, maaf, Bapak terbang ini sudah berapa ribu miles, berapa puluh ribu miles. Enggak ya, kita enggak tanya ya. Kita percaya ya, bahwa dia itu seorang pilot yang handal, yang bisa membawa hidup kita ini loh, nyawa kita ini sampai kepada tujuan dengan selamat. Nangkep sesuatu, atau mungkin kita naik Grab. Maaf, kita naik motor, ya, Gojek. Apakah kita tanya, Pak, Mas, sudah berapa lama nyetir, Mas? Loh, kalau baru seminggu nyetir, karena kepepet, lebih dari kepepet. Loh, kita bisa jatuh loh, kita bisa gelundung loh. Nangkep ya? Kenapa enggak ditanya? Lah, tapi untuk sesuatu, maksudnya kenapa percaya gitu loh. Lah, tapi kenapa untuk pencipta kita yang sudah setiap hari memberikan nafas kehidupan, kita ini kok masih ragu-ragu gitu? Kok kurang meningkatkan iman percaya kita dengan Tuhan? Ayo, pesan firman Tuhan tidak saya perpanjang. Khususnya 9 hari lagi kita tinggalkan tahun ini. Tahun depan, mari saya menghimbau menjadi pribadi yang dicari Tuhan. Yang mau melakukan, yang mau mengerti, katakan amin di rumah masing-masing. Menjadi pribadi yang dikenanya. Dengan hidup dalam pertobatan, dengan tinggal diam, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Dengan hidup
tinggal tenang. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, tetap percaya tangan kanannya itu sanggup menopang kita. Yang mengerti katakan amin di rumah masing-masing. Ayo, untuk tahun depan tingkatkan iman percaya kita kepada Raja di atas segala raja, kepada Pencipta kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tahun depan akan tetap survive. Yang melayani lebih dipakai lagi dengan pengurapan yang baru. Yang percaya katakan amin. Yang bekerja di perusahaan lebih lagi bisa diberikan hikmat seperti Yusuf. Ya, sehingga bisa mungkin ada terobosan-terobosan dalam perusahaan yang kita bekerja. Ada inovasi-inovasi, kita diberikan hikmat dengan Tuhan. Ayo, kita tingkatkan itu semua, iman percaya kita, sehingga benar-benar kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi aku percaya, Engkau tidak pernah selesai berurusan dengan kami. Engkau tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang waktu gerak kami. Roh Kudus silahkan bekerja. Menjamah setiap kami. Mungkin memang hari-hari ini kami lagi online, Tuhan tidak bisa tatap muka karena situasi. Tapi aku percaya hadirat-Mu, kemuliaan-Mu itu menjangkau setiap keluarga. Menjangkau setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti online. Bahkan mungkin ibadah ini setahun sudah berlalu, Tuhan. Dan waktu ada seseorang yang lagi letih lesu berbeban berat, lagi stay tune di ibadah ini, lagi secara tidak sengaja, Tuhan buka siaran ini malam hari ini. Aku percaya hadirat-Mu sanggup menjangkau, melembutkan. Sehingga yang belum kenal Yesus, saat itu juga waktu buka ibadah malam hari ini, Roh Kudus bekerja melembutkan. Lutut mereka bertelut dan lidah mereka mengaku Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan, terus Engkau pakai media online ini, GAB Rehoboth, bisa menjangkau banyak jiwa yang letih, lesu, berbeban berat. Sehingga kita semua, Tuhan Yesus, ibadah ini boleh selesai. Kita boleh besok melakukan aktivitas kami masing-masing, tapi aku percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Makasih Tuhan, segala kemuliaan hormat kebesarannya bagimu. Yesus yang layak menerima segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.